Sampai-sampai Adi Hidayat angkat bicara. Hati-hati. Yang kritik-kritik bacaan Habib Umar tuh hati-hati. Apa katanya? Dia itu waliullah. Ya, cucu Nabi. Sontoloyo. Sok-sokan ngomentari bacaan Habib Umar. Padahal bacaannya sendiri amburadul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kebodohan. Kipras ini mengatakan Habib Umar adalah Habib palsu. Dia menuduh Habib Umar adalah Habib palsu. Bacaannya gak jelas, bacaannya salah. Pras. Kamu siapa tuh, Pras? Komentari Habib Umar. Habib Umar itu sudah banyak ilmunya. Bacaan yang seperti itu, yang jelas sudah ada sanadnya. Dapat saya video Habib Umar bin Hafiz jadi imam. Dengarkan bacaan Fatihah Habib Umar. Oh, yang nggak suka baca di bawah. Apa ini? Wali Allah, Fatihahnya aja nggak betul. Itu qiraat wars namanya, bodoh. Masya Allah, Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwasannya bacaan itu sangat banyak macamnya. Lah tentang bacaan Fatihahnya Habib Umar yang menjadi kontroversi mungkin, tentang bacaan Habib Umar yang dikomentari oleh orang-orang yang tidak menyukai beliau, orang-orang yang tidak berilmu, apalagi si Pras ini, bocah TK Sontoloyo ini, bocah kemarin sore, dia mengomentari Habib Umar seenak jidat. Apa yang dikatakan Ustadz Abdul Somad? Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwasannya Habib Umar bin Hafid itu sudah jelas riwayatnya, bacaannya, sanadnya kemana. Oleh karenanya Ustadz Abdul Somad menjelaskan bacaan Habib Umar itu adalah bacaan waras, bacaan Imam Waras, yang mana bacaan Imam Waras di Indonesia sangatlah tidak terkenal, tidak dipakai. Dan beliau Habib Umar, katanya Ustadz Abdul Somad, pada waktu itu menjadi imam di Maroko, yang mana di Maroko itu kebanyakan memakai bacaannya Imam Waras. Oleh karenanya Habib Umar membaca dengan bacaannya Imam Waras. Para guru-guru besar, guru-guru kita semua itu membela Habib Umar bin Hafid karena mereka tahu, mereka sadar, melihat dengan hati bahwasanya Habib Umar adalah seseorang yang memang berilmu, seseorang yang memperjuangkan agama, seseorang yang keilmuannya diakui. Oleh karenanya guru-guru kita itu mengagungkan Habib Umar. Lah sekarang muncul bocah Sontoloyo yang tidak pernah belajar agama. Dia yang tidak pernah belajar agama, tidak pernah mondok, tidak pernah nyantri, belajarnya hanya di Syekh Google dan Syekh YouTube. Lah bocah Sontoloyo, bocah kemarin sore, anak TK, dia ngomong, berbicara, mengomentari seenak jidat tentang Habib Umar bin Hafid, yang mana Habib Umar bin Hafid sudah jelas sanad keilmuannya, riwayat-riwayat bacaannya. Ini bocah tidak tahu diri, sangat kurang ajar dia kepada Habib Umar bin Hafid. Janganlah diteruskan, karma turun kepada engkau nanti. Kalau kamu tidak tahu, ya jangan berkomentar, jangan menuduh. Karena bacaan Habib Umar itu adalah bacaan yang sudah ada riwayat sanadnya kepada siapa. Saya ini pernah belajar, saya saja pernah belajar tentang macam-macam bacaan. Guru saya sudah qiraah sab'ah, mondoknya di Demak, Kudus, sudah qiraah sab'ah. Dan itu bermacam-macam cara membaca Al-Quran, cara bacaan Al-Quran. Jadi tidak sesimpel yang kamu bayangkan cuma baca seperti ini. Padahal bacaan Pras sendiri itu amburadul, sangat amburadul. Ini coba kalian lihat video berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Perhatikan bagaimana bacaan pras itu. Sangat salah. Kalau ditanya bacaan dari imam siapa, gak ada imamnya. Pras gak punya guru dia. Pras itu gak punya guru. Jadi kalau ditanya, pras itu baca cuma niru-niru saja, tanpa ada kejelasan gurunya siapa. Ketika ditanya bacaan siapa, tidak ada. Bacaan imam siapa, tidak ada riwayat. Wong dia belajar, wong dia baca Al-Quran, tujuannya hanya untuk mengoreksi kesalahan bacaan orang lain, mengoreksi bacaan para ulama. Itu tujuannya dia, bukan niat benar-benar belajar. Dia sering melihat kejelekan aibnya orang lain, padahal aib kejelekannya sendiri sangat banyak. Dengan bukti bacaan Al-Qur'annya sendiri itu sangat salah sudah. Dibaca waktunya gunnah tidak dibaca gunnah, panjangnya berapa ya tidak sesuai dengan aturan tajwidnya. Pras sendiri mengatakan bahwa dia tidak ahli tajwid, masih bacaannya masih jelek. Sudah sadar bacaannya jelek, mengomentari bacaan ulama-ulama yang sudah belajar lama di dalam masalah tajwid, di dalam masalah keagamaan. Oleh karenanya ini pras ini tidak tahu diri, sangat biadab, sangat kurang ajar ini. Coba kita lihat respon pras bagaimana ketika dia dikomentari itu. Sedangkan guru-guru kita, guru-guru besar kita itu sangat mengagungkan Habib Umar bin Hafid, karena guru-guru kita tahu bahwasannya Habib Umar memang orang yang berilmu, yang bacaannya itu jelas ada sanadnya, yang keilmuannya jelas, yang riwayatnya jelas. Banyak guru-guru kita yang mengagungkan Habib Umar. Bukan banyak, bahkan mayoritas itu rata-rata mengagungkan Habib Umar bin Hafid. Karena Masya Allah beliau ketika dipandang hati adem gitu. Kalau pras mandeng Habib Umar itu, mandeng Habib Umar gak adem, gak tenang, ya mungkin hatinya yang kotor memang, perlu dibersihkan. Masya Allah, Ustadz Adi Hidayat saja yang sudah di Indonesia terkenal alim, yang sudah banyak jamaahnya, beliau mengagungkan Habib Umar bin Hafid. Sampai beliau mengancam, hati-hati mengomentari bacaan Habib Umar bin Hafid. Beliau alim. Sampai Ustadz Adi Hidayat berkata seperti itu. Oleh karenanya pras ini siapa, mengomentari siapa, dia tidak sadar kalau dia itu bodoh di dalam masalah agama. Sudah tahu bodoh masih mengomentari, sudah tahu dungu masih mengomentari. Kan itu sangat salah, tidak sesuai dengan keilmuannya. Kalau mungkin pras itu mengomentari tentang masalah silat, tentang masalah ilmu bela diri, mungkin kami masih bisa menerima, karena mungkin dia pernah belajar tentang bela diri. Tapi kalau dalam masalah agama, ya ini perlu dipertanyakan. Lah juga yang perlu dipertanyakan, ini kok banyak orang yang percaya sih ke pras ini, kok banyak yang percaya gitu. Yang mau kamu banggakan dari pras itu apa? Apa dia sering menjelek-jelekan para ulama yang kamu banggakan? Apa karena sering meneliti kejelekan orang lain yang kamu banggakan?